itu nanti kita akan ikuti ya. Tapi saya akan mulai dengan materi dasar, kemudian berikutnya kita akan membahas terkait dengan metodologi yang ada di STIM Handayani, di pasca sarjana STIM Handayani. Dan setiap perguruan tinggi itu pasti beda metodologinya. Beda ya metodologinya atau format penulisannya ya, penulisan tesisnya. Jadi metodologi penelitian adalah satu cabang ilmu yang membahas tentang cara atau metode yang digunakan. Jadi ilmu tentang cara ya. Jadi bukan semua caranya, tetapi ilmu tentang cara digunakan untuk melakukan penelitian. Jadi kalau cuma metode, ditulis metode penelitian, itu cuma caranya. Ya, kalau di bab 3 itu cuma bab 3. Bab 3 itu adalah metode, berarti situ baru kita bicara tentang cara atau sederhananya adalah alat dan bahan ya. Di mana kita laksanakan, bagaimana caranya ya. Kalau ya ini juga kadang ya kalau kita misalnya D1 di TI itu kan ada misalnya sistem pendukung keputusan menggunakan metode ya. Jadi metode yang dimaksud itu bukan metode penelitian, tapi kalau itu adalah model equal ya, yang akan kita gunakan algoritmanya. Jadi beda itu ya. Jadi kalau metode penelitian itu metode yang di bab 3 itu bukan metode yang akan kita gunakan lebih banyak untuk menyelesaikan masalah. Itu harus Anda bedakan ya. Penelitian ada namanya metode ya. Itu bukan metode yang digunakan misalnya sistem pendukung keputusan menggunakan metode AHP. Metode AHP itu bukan metode penelitian, tetapi itu adalah dalam pemodelan itu ada namanya model ikonik, ada model grafik, ada model equal atau persamaan. Nah, itu yang dimaksud model persamaan yang akan kita gunakan algoritmanya untuk menyelesaikan masalah. Kalau metode di sini adalah metode penelitian, langkah-langkah atau cara atau alat dan bahan apa yang digunakan dalam meneliti. Jadi metodologi itu adalah ilmu tentang bagaimana cara melakukan penelitian. Jadi metode itu adalah caranya, logos itu adalah ilmunya. Jadi ilmu tentang cara. Jadi penelitian adalah upaya untuk mencari satu kebenaran. Mencari kebenaran atas sesuatu. Jadi kita selalu mencari kebenaran. Kita meneliti itu untuk mencari kebenaran. Ya. Nah, karena kita selalu membandingkan antara kenyataan yang atau seharusnya dengan apa yang terjadi ya. Upaya dalam penelitian merupakan kegiatan meneliti. Upayanya meneliti. Saya ulangi, penelitian adalah upaya untuk mencari kebenaran. Upaya penelitian berupa kegiatan mana? Kegiatan penelitian itu adalah kegiatan melakukan kegiatan meneliti. Jadi metodologi adalah ilmu tentang cara meneliti. Meneliti adalah upaya dalam melakukan penelitian ya. Atau upaya kegiatan meneliti. Pengertian mencari tidak lain adalah mencari jawaban yang dapat berarti menemukan atau menguji. Jadi yang dicari jawabannya itu adalah masalah. Ada masalah kita cari jawabannya atau kita mencari solusinya. Bagaimana caranya menemukan jawabannya? Ya kita bisa menguji ya. Kayaknya di penelitian ada pengujian.
Penelitian ilmiah itu merupakan bagian yang terpisah dari ilmu pengetahuan. Tadi sama penelitian ilmiah adalah ilmu pengetahuan yang merupakan dua sejoli yang tidak terpisahkan. Jadi penelitian ilmiah itu dua ilmu sejoli antara ilmu dengan penelitian itu tidak bisa dipisahkan, karena untuk meneliti sesuatu kita harus menggunakan ilmu atau kita harus menggunakan teori. Jadi kebenaran sesuatu itu harus berdasar kepada teori. Jadi dikatakan ilmiah kalau jelas teorinya ya. Kalau tidak berdasarkan teori berarti itu bukan ilmiah namanya. Makanya kalau Anda meneliti kemudian apalagi namanya tidak ada teori dasarnya atau ada referensinya di bab 2 itu tidak jelas, Anda cuma ambil di Google atau Anda ambil di blog, itu tidak ilmiah, itu tidak dianggap ilmiah itu karena tidak jelas dari mana sumber ilmunya ya. Ya, kita meneliti, kemudian ada di bab 2 tinjauan pustaka, semua di situ tidak jelas sumbernya dari mana, cuma di-download dari Google. Di Google itu tidak jelas siapa yang mengungkapkan, bisa saja anak SMP, anak apa yang tidak jelas ya. Kalau itu Anda lakukan berarti penelitian Anda itu tidak ilmiah, karena tidak jelas ya, dari mana dasarnya. Ilmunya tidak jelas, teorinya tidak jelas. Jadi ilmiah itu kalau berdasar kita, makanya di bab 2 selalu ada teori yang mendasari penelitian kita. Penelitian ilmiah merupakan mesin untuk memproses atau memproduksi ilmu pengetahuan. Jadi ilmu yang baru itu ya, ilmu yang didapatkan itu berdasarkan penelitian ilmiah. Hanya teori itu berkembang terus. Atau penelitian itu berkembang terus. Dulu sudah pernah diteliti, kemudian kita teliti lagi karena mungkin ada apa lagi namanya pengetahuan baru yang akan kita dapatkan di situ. Bahkan ada teori bukunya Yogianto saja, teori yang ada 2009, ada 2011, ada 2019, itu berkembang terus teorinya. Dan ada pengetahuan baru di situ sehingga menjadi teori baru. Penelitian ilmiah adalah penelitian menggunakan metode. Jadi dikatakan ilmiah kalau ada metodenya. Ya, ada metode, makanya disebut dengan metode. Ada di bab 3 itu metode penelitian. Jadi ada metodenya atau ada sistematikanya. Ya. Jadi dikatakan ilmiah punya metode, punya tata cara, ya, punya sistematika, ada pendahuluan, ada tinjauan pustaka, ada perusahaan masalah, ada metode, ya, ada hasil, ada kesimpulan. Nah itu baru ilmiah. Kalau Anda buat tulisan di surat kabar bukan namanya penelitian ilmiah. Ya. Kebenaran dalam penelitian ini adalah kebenaran ilmiah. Jadi apa yang kita hasilkan itu, kalau Anda meneliti, maka itu adalah kebenaran ilmiah. Karena semua didapat berdasarkan teori. Ya, cuma kita buktikan saja. Cuma kita membuktikan menggunakan metode-metode tertentu, menggunakan analisis ya. Kebenaran koherensi yang menganut logika deduktif atau sifatnya rasional. Jadi logika itu ada dua, ada deduktif dan ada induktif. Ya. Deduktif itu dari umum ke khusus. Ya. Jadi deduktif itu artinya logika. Deduktif itu adalah logika dari umum ke khusus. Sifatnya rasional, rasio masuk akal. Masuk rasio itu ya orang sudah sepakat semua. Kan. Kalau misalnya katakan putih, orang tanpa dijelaskan pun orang sudah tahu bahwa betul itu putih ya. Itu artinya rasional ya. Deduktif itu artinya dari umum ke khusus. Makanya kita di penelitian
kalau penelitiannya kita kuantitatif atau penelitiannya kita jenis penelitiannya kuantitatif atau R&D, pasti latar belakangnya kita pakai deduktif. Beda kalau penelitian kita kualitatif, ya, karena itu mengkaji teori semua yang kita analisis menghasilkan teori baru. Itu kalau kualitatif. Kalau kuantitatif, ya, itu pasti latar belakangnya itu deduktif, dari umum ke khusus. Kita mulai dari fakta umum, kemudian apalagi namanya, fakta umum, kemudian empirisnya, ya, kemudian konklusinya, ya, barulah topiknya. Ya. Nanti saya bahas bagaimana cara membangun sebuah latar belakang. Latar belakang kita bangun berdasarkan logika deduktif dari umum ke khusus, bukan dari khusus ke, kecuali kalau misalnya kita penelitiannya yang sifatnya korespondensi atau dia kualitatif. Kualitatif itu dia dari apa lagi namanya, dari khusus ke umum. Kita mulai dari sifat yang fakta, apa yang terjadi di lapangan, kemudian kita bandingkan dengan teori-teori yang telah ada. Ya, mungkin dari situ mungkin sudah ada teori yang sudah tidak berlaku lagi karena ada fakta baru yang kita dapatkan, maka itulah yang menjadi hasil penelitian kita. Jadi kita mulai dari fakta-fakta yang ada, kemudian kita bandingkan dengan teori yang sudah ada, ya. Apa yang terjadi nanti, hasilnya nanti apa adalah menghasilkan teori baru berdasarkan fakta empiriknya, ya. Berdasarkan itu kalau dia sifatnya penelitian kualitatif. Kalau kuantitatif itu dia pasti kuantitatif atau R&D gabungan. Kuantitatif R&D biasanya disebut dengan penelitian gabungan. Gabungan antara kuantitatif sama kualitatif. Atau research and development, penelitian dan pengembangan. Ini juga kita hati-hati, bisa antara penelitian dan penelitian pengembangan itu beda. Kalau ada kata dannya, itu bisa baru, ya. Kalau penelitian pengembangan, berarti penelitian sudah ada kita kembangkan. Kalau penelitian dan pengembangan, kita meneliti dan mengembangkan sesuatu. Kita mengembangkan sesuatu dalam penelitian itu. Rata-rata kalau orang komputer itu pasti mengembangkan software, mengembangkan hardware. Dari penelitiannya itu ada hardware dikembangkan, penelitiannya ada software dikembangkan, maka itu masuk kategori penelitian dan pengembangan. Jadi sekali lagi bahwa kebenaran dalam penelitian itu, ya, kebenaran koherensi yang menganut logika deduktif. Jadi bisa dari deduktif, bisa induktif, bisa umum ke khusus. Jadi sekali lagi kalau yang umum ke khusus itu yang kuantitatif sama R&D. Kalau yang khusus ke umum itu adalah penelitian yang kualitatif. Ini kualitatif biasanya sifatnya mencari menemukan teori baru. Kita mulai dari fakta-fakta yang kita temukan di lapangan. Nah, itu yang kita bandingkan dengan teori yang telah ada, dan itu akan menghasilkan teori baru. Kalau ini kuantitatif, ya, itu dari deduktif, logika deduktif dari umum ke khusus. Mulai dari, makanya biasa rata-rata dulu itu maaf ini masih S1, S2 kalau membuat latar belakang, karena kita ya penelitiannya kualitatif atau kuantitatif atau R&D, maka dia latar belakangnya mulai perkembangan teknologi dewasa ini, karena itu yang dianggap teori paling umum, ya. Makanya hampir semua dulu itu kalau judul latar belakangnya hampir semua sama, perkembangan teknologi, ya, dewasa ini tidak pernah tua-tua, dewasa terus, padahal bukan itu, ya. Kita
karena dia apalagi ingin meneliti menggunakan sebuah teknologi informatika, maka di judul yang paling umum perkembangan teknologi, ya. Kemudian masuk ke mana, ke tempat penelitiannya sampai menuju ke topiknya. Kalau saya semua yang mengatakan perkembangan teknologi dewasa ini saya pasti hapus itu. Karena bukan umum yang dimaksud itu, bukan itu. Ya. Yang dimaksud umum itu adalah apa yang menjadi harapan kita itu biasanya ditulis dalam bentuk dengan teori. Ya. Apa yang menjadi harapan kita. Seperti apa sih sebenarnya harapan kita atau biasanya ya. Kemudian dibawanya itu apa yang terjadi di lapangan. Jadi antara harapan dengan empirisnya atau faktanya atau empiriknya dengan fakta itu ada di situ kelihatan, di situ kita lihat apakah ada perbedaan antara apa yang diharapkan dengan yang terjadi di lapangan. Kalau ada berarti itu baru dikatakan ada masalah. Jadi deduktifnya itu seperti itu. Jadi kita mulai dari teori yang dimaksud itu teori yang mengatakan itu yang menjadi harapan kita, ya, atau fakta umumnya, ya. Kalau yang ini yang induktif itu kita mulai dengan apa yang terjadi di lapangan atau apa yang terjadi di tempat penelitian kita, kemudian kita melihat teori-teori yang sudah ada itu dibandingkan. Itu disebut dengan deduktif. Jelas deduktif itu adalah dari umum ke khusus, induktif itu adalah dari khusus ke umum. Tugas yang diemban oleh peneliti adalah memberikan deskripsi tentang keadaan, menerangkan kondisi yang mendasari terjadinya peristiwa atau mengadakan eksplanasi, ya. Jadi kita mendeskripsikan seperti apa keadaan yang ada, kemudian menerangkan apa sih mendasari sehingga terjadi masalah, ya. Jadi itu yang harus lihat, ya. Apa sih sebenarnya yang mendasari sehingga kita sebut masalah. Ini banyak siswa itu kalau disuruh S1, S2, kalau disuruh sudah mau tugas akhir yang di store judul. Dia selalu mulai dari judul. Dia selalu mencari topik, bahkan di searching misalnya di Google apa judul-judul yang bagus. Padahal kalau kita ingin meneliti, kita tidak boleh mulai dari topik, tapi kita harus mulai dari masalah. Cari dulu masalahnya. Ya, apa sih sebenarnya? Jadi kita harus tahu dulu apa itu masalah. Ya, jadi masalah kita mulai dari masalah, barulah kita meneliti. Karena kalau kita anggap ada masalah, baru kita teliti. Kalau tidak ada masalahnya, jangan sampai nanti sudah mau selesai langsung store judul, dia tidak tahu apa masalahnya, susah itu, ya. Untuk mengetahui apa masalahnya kita harus tahu dulu apa itu masalah, ya. Jadi di latar belakang saya jelaskan begini cara membuat apalagi namanya melihat menulis supaya kelihatan sebuah itu betul ada masalah. Mencari hukum-hukum atau pola mengenai hubungan antara kondisi dan peristiwa. Menyusun teori ilmiahnya ini biasanya di bab 2, ya. Jadi misalnya bab 1 kita harus memperlihatkan seperti apa masalahnya itu. Jadi kita menulis di situ ada kesenjangan atau ada gap antara dasolen dengan dasainnya. Ya. Ada kesenjangan antara apa yang diharapkan dengan apa yang terjadi di lapangan. Ada perbedaan antara, ya, itu saya di bab latar belakang. Kemudian di bab 2 itu kita mencari teori-teorinya, ya. Hukum-hukum atau pola mengenai hubungan antara kondisi dan peristiwa, ya. Itu kita susun teori-teori apa yang bisa kita gunakan untuk melaksanakan penelitian atau menyelesaikan masalah yang ada atau memperkirakan
peristiwa yang bakal terjadi, mengadakan estimasi dari dan proyek. Ini biasanya bicara hipotetis ya. Kalau kita di pengembangan model itu namanya hipotetik. Kalau di penelitian kuantitatifnya hipotesis. Kita memperkirakan kira-kira apa yang akan terjadi. Kemudian melakukan tindakan untuk mengadakan pengendalian. Kita melakukan tindakan, kita bisa menganalisis, kita atau membangun sistem untuk memberikan solusi terhadap apa yang terjadi. Untuk apa kita meneliti? Untuk mendapat kredit poin, untuk naikkan pangkat itu, ya biasa kita mengatakan, kalau kita meneliti, kalau dosen-dosen itu begitu, kalau meneliti untuk mendapat kredit poin, untuk naik pangkat, karena syarat untuk naik pangkat harus ada penelitian. Kalau Anda meneliti, Anda punya kredit poin untuk naik pangkat, kredit koinnya untuk naik haji, misalnya, kemudian memperoleh penghasilan tambahan, pasti ya, kalau kita meneliti pasti dapat penghasilan tambahan. Kalau kita di S2 meneliti untuk mendapatkan gelar baru ya, agar masuk, ya orang yang banyak penelitiannya itu biasa semakin terkenal. Kalau yang orang jadi profesor itu pasti karena penelitiannya banyak. Tidak bisa orang jadi profesor kalau tidak punya penelitian banyak. Kalau cuma mengajar tidak bisa ya. Mendapatkan gelar tambahan, ya inilah yang Anda lakukan nanti kalau Anda di S2 itu meneliti karena mendapatkan gelar tambahan. Tapi bisa juga nanti Anda menghasilkan penghasilan tambahan. Bisa saja ya, kalau penelitian Anda bagus, bisa digunakan oleh masyarakat, itu Anda bisa jual kemudian mendapatkan penghasilan tambahan. Akan juga kalau ada yang PNS di sini, ya, ada penelitiannya itu bisa dijadikan sebagai poin untuk naik pangkat. Kalau Anda meneliti, kemudian bagus penelitiannya, Anda bisa jadikan haki, ya, dihakikan, dipatenkan, itu Anda bisa dikenal oleh banyak orang. Kemarin, ya, Pak dokter ini meneliti tentang apa itu ya, membuat alat untuk kedokteran gigi ya. Nah, itu bisa nanti dibuat kemudian dipatenkan, kalau orang sudah banyak pakai ya itu ada Bapak bisa mendapat tambahan penghasilan, Bapak bisa dikenal orang, kemudian bisa juga mendapat tambahan gelar baru MCom di Sting Handayani. Kemudian Tridharma perguruan tinggi. Ini kalau kita bicara di kalangan perguruan tinggi. Nah, jadi yang sekarang yang paling utama Anda lakukan itu untuk melakukan penelitian, yang paling utama bagi S2 adalah mendapatkan gelar tambahan. Karena tidak bisa orang jadi MCom kalau tidak ada penelitiannya. Nah, mungkin setelah belajar ini ya, Anda sudah sudah bisa proposal dan biasanya begitu. Jadi setelah ambil metode penelitian selesai, biasanya itu langsung proposal. Makanya nanti ini ya di pertemuan berikutnya yaitu Anda nanti masukkan masukkan masalah dan lengkap dengan topiknya ya. Topiknya, persoalan judulnya sebenarnya bisa kita tentukan sama-sama. Yang penting yang Anda tahu ada masalah, masukkan masalah ya. Nah,
kita bisa tentukan nanti apakah ini layak untuk dilanjutkan sebagai tesis atau tidak, ya. Biasanya sih kalau di S2 ya banyak yang dari hasil metode penelitiannya itu sudah menjadi judul tesisnya, sudah menjadi ya judul tesis. Ada beberapa ya yang dari pelajar metode penelitian itu yang lanjut menjadi judul tesisnya. Ini bagus karena bisa Anda langsung bisa cepat selesai ya. Dan nanti kita lihat Anda memasukkan topik, masalah, nanti di dalam sini kita bisa diskusikan sama-sama ya. Kemudian bisa dilihat apakah apa yang Anda masukkan itu layak untuk dijadikan tesis atau tidak ya. Kalau layak, Anda bisa nanti mengusulkan dan itu bisa mulai kalau di mata kuliah ini itu hanya sampai bab 3, jadi kita tidak sampai membahas bab 4-nya, bab 5-nya. Kan metodologi itu di hasil itu kita belum ya, karena ini orientasinya ke proposal. Jadi proposal itu cuma bab 1, bab 2, bab 3. Jadi penelitian nanti itu bisa sifatnya kuantitatif, bisa ke R&D ya. Ini sekali lagi bahwa Anda cari-cari memang masalah dari sekarang. Semakin cepat mendapatkan sebuah masalah yang mau diteliti, kemudian jadikan topik penelitian, itu semakin bagus. Pas Anda selesai dari sini langsung mengajukan, ya langsung sudah bisa proposal cepat ya. Nanti ada diskusi kita diskusinya ya itu cuma mau lihat apakah ini nanti layak ya dijadikan topik penelitian atau tidak. Kemudian terakhir adalah tidak tridharma perguruan tinggi. Jadi meneliti itu karena ada tridharma. Tridharma, 3 dharma. Tri artinya 3, dharma artinya kewajiban. Jadi perguruan tinggi punya 3 kewajiban. Yang pertama adalah pendidikan. Ya. Yang kedua penelitian, dan ketiga pengabdian kepada masyarakat. Perguruan tinggi itu wajib melaksanakan pendidikan, wajib meneliti, dan wajib melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Makanya kalau misalnya di penelitian itu selain dosennya meneliti, mahasiswanya juga wajib meneliti. Ya. Makanya di setiap semester akhir mahasiswa baik S1, S2 maupun S3 itu selalu ada skripsi, ada tesis, ada disertasi. Karena memang di perguruan tinggi itu wajib 3 komponen itu. Wajib ada pendidikannya, pembelajarannya, wajib ada penelitian, dan wajib untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Ya. Kalau di S2 tidak melaksanakan pengabdian ke masyarakat, biasanya ada di lembaganya, karena ini kan kita bicara perguruan tinggi. Perguruan tinggi itu komponennya banyak. Ada mahasiswa, ada dosen, ada apa lagi namanya, pengajar, ada pendidikan. Tapi kalau kita bicara penelitian, mahasiswa itu wajib melaksanakan penelitian. Baik itu mahasiswa 1, S2 maupun S3. Wajib melaksanakan pendidikan. Baik itu S1, S2 maupun S3. Ya. Perguruan tinggi itu wajib 3-3-nya. Wajib melaksanakan pendidikan, melaksanakan penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Itulah kenapa kita harus meneliti. Sekali lagi, kalau Anda punya topik yang bagus, punya masalah yang update misalnya, yang bisa didapatkan solusinya, yang bisa
dimanfaatkan oleh masyarakat, nanti itu Anda bisa mendapatkan semuanya ini. Dapat kredit point, naik pangkat yang ya, pangkat karena rata-rata di sini kan kalau bukan PNS ada dosen ya, pasti mau naik pangkat ya. Menghasilkan penghasilan tambahan ya. Anda nanti penelitiannya banyak yang S2 kemarin itu yang sudah patenkan dia punya penelitian. Anda bisa dilihat yang pasti yang ini mendapatkan gelar tambahan. Itu sudah pasti. Kalau Anda meneliti, setelah meneliti nanti pasti dapatkan gelar tambahan. Harapan saya Anda semester 4 itu Anda sudah dapatkan semua ini. Ya. Yang ada lagi yang tinggal-tinggal. Sekarang aturan dikti perguruan tinggi itu sudah ketat ya, karena ada istilahnya PIN ya. Sekarang nomor jasa pakai PIN. Itu ada syaratnya. Kalau lewat dari masa ya itu biasanya tidak bisa keluar PIN-nya. Makanya dimulai dari metode penelitian ini ya, cari memang masalah yang layak untuk dijadikan topik penelitian. Kemarin ada ujian S2 itu tinggal 1 minggu dia sudah harus mengganti nomor pokoknya. Kenapa harus begitu? Karena itu sudah terlambat ya. Kalau tidak diselesaikan sebelum tanggal 30 ini, maka itu sudah lewat dari masa studinya, dan itu biasanya untuk keluar PIN-nya itu sudah tidak bisa, kecuali harus dirubah NPM-nya, diremajakan. Nah, mudah-mudahan di kelas ini ya semuanya bisa dari semester 4 itu sudah selesai semua ya. Amin. Kemudian motivasi utamanya untuk meneliti mendapatkan kebenaran ilmiah. Ini yang paling pertama, bahwa kita meneliti itu adalah untuk mendapatkan kebenaran ilmiah. Ada teori yang kita gunakan, itu kita buktikan dengan menyelesaikan sebuah masalah. Ya, hasil dari penelitiannya itu betul membuktikan teori yang kita gunakan, bahwa betul itu teori bisa menyelesaikan ini. Bagi seorang peneliti profesional, insentif ya yang paling berharga dari ini. Kalau sudah profesional, sudah ini yang paling ini yang paling diharapkan. Tapi yang paling utama adalah kebenaran ilmiahnya. Ya. Jadi harus betul-betul objektif, harus berdasarkan data yang ada, harus ada tempat penelitiannya, harus berdasarkan data. Kalau cuma datanya di karang-karang itu tidak, kebenarannya diragukan. Ya. Anda mau analisis nanti datanya itu dicari-cari saja, dicari sembarang, ya, tidak jelas, ya, atau fakta empirisnya itu tidak jelas, maka itu tidak, kebenaran ilmiahnya tidak diragukan ya. Bagi seorang peneliti profesional, insentif yang paling berharga dari semua karyanya. Jadi, ya banyak orang-orang memang sengaja untuk meneliti, untuk mendapatkan, ya, bahkan di perguruan tinggi atau di dikti sendiri itu setiap tahun ada penawaran untuk biaya penelitian, dan itu tidak tanggung-tanggung besar biayanya. Dari situ banyak orang biasa berlomba-lomba untuk memasukkan topik penelitiannya. Banyak juga dosen yang dia lebih suka ini penelitian terus saja, pengajarannya dikurangi, penelitiannya banyak-banyak. Itu lebih banyak didapat daripada mengajarnya banyak ya. Kemudian mungkin yang tidak sama adalah tingkat kebenaran ilmiah yang kita ingin atau berhasil tercapai. Jadi tingkat kebenarannya itu tidak sama, ya. Makanya di hasil penelitian itu ada ada tingkat
kebenaran biasanya kita hasilkan. Makanya ada disebut dengan penelitian pengembangan atau ada disebut dengan novelty, ya. Kenapa harus ada novelty? Karena ada penelitian sebelumnya itu belum maksimal, maka kita mencari keterbaruannya untuk meningkatkan hasil penelitian sebelumnya. Atau ada namanya state of art-nya atau state of the art-nya. Bagaimana dengan penelitian-penelitian sebelumnya? Itu kita lihat, ya, apakah sudah maksimal atau belum. Nah, kita yang ingin meningkatkan itu, ya. Jadi penelitian yang sudah ada itu bisa kita teliti kembali dengan catatan, ya, mungkin variabelnya ada ditambahkan atau ada novelty yang kita tambahkan di situ, ada hal keterbaruan yang kita lakukan, ya. Jadi penelitiannya Anda di S1 itu bisa dilanjutkan ke S2. Tapi dengan catatan harus Anda lihat kira-kira novelty apa yang Anda bisa kembangkan di situ. Atau apa sih kekurangan dari sistem penelitiannya dulu. Setiap penelitian itu tidak pernah selesai. Ya, penelitian bagus itu adalah penelitian yang selesai. Artinya penelitian masih bisa dikembangkan. Makanya selalu masih ada saran itu dalam penelitian, ada saran. Karena kita tahu bahwa penelitian ini masih ada kekurangannya. Itu nanti Anda lanjutkan. Jadi kalau mau cepat, Anda lihat nanti penelitiannya D1 kemarin apa. Terus Anda lanjutkan. Penemuan kebenaran ilmiah yang dimaksud adalah untuk scientific objective, ya, yang bermaksud memperkaya hasanah ilmu pengetahuan dengan teori-teori baru. Jadi untuk mendapatkan teori baru yang lebih sahih atau yang andal. Sudah ada hasil penelitiannya orang yang sebelumnya, tapi itu masih bisa diteliti lagi. Ya, teliti, ya, berdasarkan fakta-fakta yang ada di lapangan, ternyata ada dapatkan hasil baru, berarti itulah yang dianggap lebih sahih. Kayaknya bukunya orang itu, buku atau penelitian yang ada itu banyak penelitian yang sudah diteliti kemudian dikembangkan lagi. Ya. Atau selain ilmu, prakteknya juga, ya. Praktikal objektif yang bertujuan untuk memecahkan problem praktek yang besar. Ya. Jadi selain menghasilkan teori Anda yang sahih terbaru, juga memecahkan persoalan praktek, problem praktek yang besar, ya. Hanya kalau kita di pengembangan seperti S2 di sini, komputer itu manfaatnya itu ada dua, supaya manfaat teoritis, ada manfaat secara praktis. Manfaat teoritis itu adalah hasil penelitiannya itu, teori-teori penelitiannya itu nanti apa manfaatnya. Saya kasih contoh sederhana, itu menjadi referensi baru untuk peneliti berikutnya. Itu kan, itu manfaat teoritis itu namanya. Ya. Jadi teori kita itu dijadikan dasar untuk meneliti orang berikutnya. Kalau secara praktik, ya, praktikal objektif itu, ya, kalau kita membangun alat ini kalau jadi nanti apa manfaatnya bagi orang, itu namanya manfaat secara praktis. Ya, jadi dua, secara teoritis, secara praktis. Manfaatnya secara teori yang kita hasilkan dari hasil penelitian itu nanti apa kira-kira manfaatnya. Tapi biasa orang manfaat bagi peneliti, manfaat bagi kampus, manfaat bagi, ya, tempat penelitian. Biasa ditulis begitu, tapi intinya sebenarnya ya dua, secara praktis dan secara teori. Ya. Itu teorinya itu nanti untuk masyarakat apa manfaatnya. Untuk di tempat penelitian kira-kira apa manfaatnya untuk teorinya. Untuk peneliti berikutnya apa manfaatnya. Secara praktis itu alat yang Anda teliti itu, ya,
Itu kira-kira apa manfaat? Bisa memudahkan eh, tempat penelitian ya, untuk ya, untuk misalnya membuat eh, virtual lab ya. Seperti ada Pak Abdullah ini dokter gigi, itu bisa membuat virtual lab untuk eh, eh, apalagi namanya, mencabut gigi ya. Itu bisa, itu manfaatnya besar itu. Apalagi di ilmu-ilmu kesehatan ke depan itu yang paling bagus diteliti itu adalah terkait dengan virtual lab itu. Virtual ya, lab bayangan. Sederhananya begini, kalau misalnya kesehatan itu ada misalnya eh, kebidanan kah, atau di orang ahli bedah ya, itu kalau mau bedah itu coba kan, kalau betul-betul orang betul yang langsung dibedah, sedikit salah saja itu menjadi masalah. Kalau kita membuatkan virtualnya ya, itu tidak akan merusak orangnya ya. Nanti kita membedah dalam secara virtual saja. Saya lihat kemarin waktu saya pengukuhan insinyur itu ada salah satu proyek yang dihasilkan oleh UMI itu virtual ya, virtual apa itu ya? Virtual tambang untuk meletuskan apa itu gunung ya. Dia cuma menggunakan virtual. Nah, itu sampai di apa lagi namanya, dipaparkan depan Jokowi. Nah, itu dianggap baru katanya. Padahal kalau kita di informatika itu banyak yang bisa kita lakukan. Buat virtual lab untuk kesehatan itu paling bagus. Jadi orang ahli bedah itu tidak perlu membedah orang. Kalau misalnya mau dipakai praktek, tidak perlu membedah orang langsung, itu lewat virtual saja sudah tahu begini caranya membedah. Di kebidanan misalnya, kalau orang dikasih melahirkan, bukan anak yang baru praktek di bidang itu, pergi praktek di rumah sakit, langsung praktek ke orang, tapi dia lewat virtual, oh seperti ini caranya kasih melahirkan ya. Nah, itu yang dimaksud dengan apalagi namanya manfaat secara praktik. Itu bisa digunakan, dipraktekkan oleh orang. Jadi bagus itu kalau Anda membuat sebuah alat yang secara praktik bisa digunakan, bermanfaatnya. Kebenaran ilmiah atau kerangka penelitian ilmiah. Kebenaran ilmiah itu, memperoleh kebenaran ilmiah seperti itu, maka dikembangkanlah metode ilmiah. Jadi, kayaknya ada metodenya, ada metode ilmiahnya, ada langkah atau cara melakukan penelitian, atau disebut dengan kerangka penelitian ilmiah. Jadi setiap jenis penelitian itu punya kerangkanya. Ada pendahuluan, atau ada pendahuluan, ada teori, ada metode, ada hasil dalam pembahasan, dan ada kesimpulannya. Adalah kerangka ilmiahnya. Jadi kalau Anda apalagi namanya meneliti tapi tidak sesuai dengan kerangka ilmiah, atau tidak ada jelas metode yang seperti apa, maka itu tidak disebut dengan penelitian ilmiah atau kebenaran ilmiah. Model umum kerangka penelitian ilmiah. Penelitian ilmiah merupakan serangkaian kegiatan sistematik yang disasarkan pada metode ilmiah. Jadi serangkaian kegiatan sistematis. Ada langkah-langkahnya, ada aturannya, sistematis. Mulai dari latar belakang, kemudian teori, kemudian metode, kemudian ya. Yang dimaksud metode ilmiah adalah metodologinya ya. Kalau metode penelitian itu
Itu tadi yang di bab 3. Jenis penelitiannya, tempat penelitiannya, tahapan penelitian, jenis data, sumber data, kapan penelitian, nah, atau jadwal penelitian, itu disebut dengan metode penelitian. Kalau sistematikanya itu mulai dari latar belakangnya, landasan teori, metodenya, hasilnya, kesimpulan, nah, itu disebut dengan sistematikanya. Jadi selalu harus mengacu kepada sistematika kegiatan atau sistematika penulisan atau metodologi penelitian. Itu adalah kerangkanya. Jadi setiap penelitian dikatakan ilmiah itu kalau punya kerangka penelitian. Kayaknya Anda ini di S2 nanti menyusun tesis itu ada kerangka ilmiah, kerangka penelitian yang Anda gunakan. Itulah nanti kita akan ambil di kerangka penelitian yang digunakan oleh pasca sarjana. Itu nanti yang akan kita gunakan di dalam meneliti ya. Tujuan mendapatkan jawaban secara ilmiah terhadap masalah atau pertanyaan penelitian. Jadi penelitian itu tujuannya untuk mendapatkan jawaban secara ilmiah dari masalah. Jadi ada masalah, jadi kalau Anda tidak mau meneliti, tidak jelas masalahnya, tidak usah meneliti ya. Jadi harus jelas dulu masalahnya. Apa masalahnya yang kenapa harus karena itu yang mau dijawab. Masalah itu nanti yang mau dijawab. Itu yang mau diselesaikan. Jadi kita selalu beranjak dari masalah, itu yang mau diselesaikan. Diselesaikan melalui proses menggunakan teori, melalui proses metode, langkah cara-cara, ya. Kemudian ada hasilnya dibahas hasilnya, kemudian kita bisa memberikan kesimpulan bahwa seperti inilah hasil penelitian saya. Jadi harus masalah yang harus dijawab. Jadi itu yang paling pertama yang perlu kita tahu, bahwa kalau kita meneliti harus jelas dulu apa sih sebenarnya masalahnya. Ya. Apa masalahnya? Karena itu yang mau dijawab dalam penelitian kita. Masalah itu selalu dibuat dalam bentuk pertanyaan atau pernyataan. Ya. Jadi pertanyaan, tapi di latar belakang itu Anda membuat latar belakang secara deduktif itu secara kelihatan bahwa di situ ada masalah. Ingat bahwa kalau ini kebutuhan ujian ya, kalau misalnya untuk kebutuhan ujian, baru latar belakangnya itu penguji sudah apa ya? Data, oh ini Anda belum jelas masalahnya ini, itu kan? Baru cara Anda menulis latar belakang saya sudah tahu. Oh ini Anda menulis latar belakang tidak jelas masalahnya. Di latar belakang tidak jelas masalahnya, kemudian di latar belakang pendahuluan kita ada latar belakang, ada batasan masalah, ada rumusan masalah. Anda rumuskan masalahnya, sementara di latar belakang itu tidak jelas apa masalahnya. Kemudian kita buat rumusan masalah. Padahal masalah itu dirumuskan kalau betul-betul latar belakang ada masalah ya. Latar belakangnya tidak ada masalahnya, kemudian di poin ketiga dirumuskan masalahnya. Itu sudah bertentangan ya, tidak jelas apa masalahnya, kemudian ada rumusan masalah. Makanya di latar belakang sudah harus jelas, karena ini akan menjadi pertanyaan sebagai rumusan masalah, dan ini akan dijawab nanti di bab 4. Masalah itu akan dijawab nanti di bab 4, bahwa masalah yang ada di bab 1 itu, rumusan masalah itu begini penyelesaiannya. Kemudian nanti kita simpulkan di bab 5. Sekali lagi saya ulangi bahwa untuk meneliti, nanti kalau ada meneliti, pikirkan memang sekarang kira-kira apa masalahnya. Kalau Anda mau masukkan topik, pikirkan memang betulkah ada masalah atau tidak. Jangan asal masukkan ya. Karena kalau asal masukkan nanti di latar belakang juga itu tidak jelas apa sih sebenarnya masalahnya. Nah itu kalau tidak jelas berarti tidak bisa kita teliti.
garis besar kerangka penelitian ilmiah dimulai dengan adanya permasalahan. Ini saya bilang bahwa kerangka penelitian itu kita selalu mulai dengan ada masalah yang perlu dicari jawabannya. Nah, harus ada masalah. Untuk mengetahui bahwa ini ada masalah atau tidak, kita harus tahu dulu apa itu masalah. Nanti latar belakang menulis masalahnya, berarti kita harus tahu juga dulu apa itu masalah. Sudah tahu apa itu masalah? Jadi kalau sudah tahu apa itu masalah, nanti di latar belakang saya berikan gambaran, oh begini caranya menuangkan latar belakang supaya jelas kelihatan bahwa dari latar belakang ini betul ada masalah. Ya. Masalah itu adalah ya perbedaan antara harapan dengan fakta, atau apa yang kita inginkan dengan apa yang terjadi di tempat penelitian. Itu disebut dengan masalah. Biasanya harapan kita selalu bagus, selalu yang ya. Tetapi lihat di lapangan, apakah sudah sesuai dengan harapan kita? Kalau belum sesuai berarti itu ada masalah itu. Makanya di fakta di lapangan itu selalu diwakili dengan fakta empiris atau data ya. Data empiriknya, datanya. Harus kelihatan datanya yang memperlihatkan di situ bahwa ada masalah terkait dengan yang kita ingin teliti. Dan sampai lain datanya, lain apalagi namanya, lain data yang diambil atau data yang diambil tidak menunjukkan bahwa ada masalah terkait dengan topik kita. Bisa bertanya, Pak? Ya, silakan. Kira-kira apa perbedaan Pak penelitian antara S1 dan S2, Pak? S1 dan S2 ya. Jadi biasanya begini, kalau paling sederhananya itu gini. Kalau S1 itu biasanya masih banyak dosennya yang bantuan dari dosen dari menyelesaikan masalah itu, atau data, apakah itu datanya atau cara menelitinya, itu yang paling dasar ya. Baru satu dulu. Kalau S2 itu sudah 50-50, 50-50, kayak antara pembimbing dengan peneliti itu masih 50-50. Jadi kolaborasinya itu 50-50. Kalau S3 itu dia lebih banyak ke mahasiswanya. Lebih banyak ke mahasiswanya. Mahasiswa yang lebih banyak meneliti dibanding dosennya. Tidak perlu terlalu banyak didampingi. Kalau S2 itu masih 50-50. Kalau S1 itu lebih banyak ke dosen. Karena dianggap masih belum. Itu yang pertama. Yang kedua, dari tingkatan penelitiannya ya. Biasa kalau di S1 itu ya, itu hanya menghasilkan, kalau misalnya kita komputer itu cuma menghasilkan software sudah bisa, sudah ada hasilnya, sudah oke ya. Sudah dianggap oke, bisa selesai. Dan Anda membuat sebuah sistem dan sudah ada hasilnya, sudah bisa jalan, itu sudah oke. Kalau S2 jangan sampai sudah jalan. Bahkan S2 itu tidak perlu juga membuat sistem, tidak jadi masalah. Karena dianggap di S1-nya itu sudah jalan itu aplikasi. Yang perlu dilakukan di S2 adalah apakah yang hasil dari penelitiannya itu akurat atau tidak. Perlu pengujian, perlu analisis lebih dalam tentang hasil dari penelitiannya yang sebelum itu ya. Dari kalau membangun sistem, apakah sistemnya itu ya dia lebih kemanfaatannya, apakah lebih akurat bisa digunakan atau tidak. Nah, jadi dia lebih ke tingkatannya. Kalau mahasiswa itu mungkin bisa sampai di coding implementasinya.
Kalau S2 itu bisa sampai di testingnya, ya, di testing pengujian inflasinya untuk mengetahui apakah apa yang telah dibuat itu efektifkah, efisien, atau akurat gitu ya. Nah, itu beda antara S1 dengan S2. Kalau S3 lebih jauh lagi, jadi bisa membuat model yang lebih baru ya. Tuh. Jadi makanya di penelitian S1 itu, makanya di S1 kalau kita uji itu, kalau sudah jalan aplikasinya itu saya anggap oke ya. Jalan aplikasi, judulnya ini menggunakan metode ini, aplikasinya jalan, keluar hasilnya, itu sudah dianggap oke. Tetapi kalau di S2 jangan sampai jalan, masih ada tahapan berikutnya. Anda harus uji ini, apakah jalannya ini sudah benar atau tidak. Nah, itu ya. Makanya sekali lagi bahwa di S2 itu tidak membuat aplikasi pun jadi. Tapi dengan catatan sudah ada aplikasi sebelumnya sudah jadi kan. Siapa yang membuat aplikasinya? Yang anak S1. Jadi kalau Anda punya aplikasi S1 mau dilanjutkan ke S2 boleh. Jadi aplikasi Anda sebelumnya itu Anda lanjutkan ke tingkat pengujiannya atau ya untuk menguji apakah ini akurat ya dan seterusnya ya. Nah, itu bedanya di situ. Kira-kira paham? Jadi secara teknis itu kalau kita meneliti S1 itu masih banyak pendampingan oleh pembimbing. Kalau S2 sudah bisa 50-50, kalau S3 itu lebih banyak ke mahasiswa itu teknisnya. Tapi secara konten ya, kalau S1 itu sampai dengan keluar hasil dari sistemnya itu sudah oke. Tapi kalau S2 ya ke atasnya lagi tingkatan ada tahapan penelitian berikutnya bahwa harus diuji itu ya, apa yang telah dibuat itu hasil yang dikeluarkan S1 itu harus diuji kebenarannya, diuji akurasinya, diuji efektivitasnya ya. Itu bedanya ya. Makanya S2 ini jarang yang di sistem komputer, walaupun dia software, banyak software, jarang itu yang membuat aplikasi baru. Ya, cuma lanjutkan aplikasi yang telah ada atau yang telah dibuat sebelumnya, kemudian itu yang diuji tadi apakah akurasinya ataukah efektivitasnya kan ya, atau efisiensinya. Ya, enggak usah Anda misalnya ragu nanti bahwa saya harus membuat software. Kecuali kalau belum pernah ada software sebelumnya yang Anda buat nanti penelitiannya itu belum ada software sebelumnya ya, terlepas Anda buat dulu baru Anda teliti. Tapi tetap harus ke tahapan di atas implementasi ya. Karena tahapan penelitian itu kan ada analisis, coding, implementasi, testing, diseminasi, maintenance, diseminasi. Jadi bisa ke tahap berikutnya untuk sebagai S2. Oke, atas nama siapa tadi? Atas nama Dedi Suwarna, Pak. Oke. Bagaimana Masih Dedi? bisa bertanya satu kali, Pak? Di Mamuju, ya, Pak. Silakan. Ya, silakan. Yang kedua nih, Pak. Kira-kira Pak, potensi penelitian yang ditolak itu atau tidak bisa diangkat dalam tesis itu seperti apa ya Pak? Terutama kita di S2 ini. Iya. Itu tadi kalau tidak jelas masalahnya. Kemudian kalau misalnya Anda membuat tesis itu nanti dilihat dari topiknya saya itu kayak sudah masih S1, biasanya orang itu penekanannya kalau S2 selalu mengarah ke metodenya. Metode yang dimaksud bukan metode penelitian ya, tetapi metode kalau Anda misalnya R&D ya, itu metode apa yang Anda gunakan untuk menyelesaikan permasalahan itu.
bukan metode penelitian yang saya masuk. Saya metode AHP, metode a priori, metode itu biasa dilihat dari situ juga ya. Karena biasa ada judul itu, terutama yang membangun sistem, membangun misalnya hardware ya. Hardware kan rata-rata kalau kita hardware itu tidak jelas kira nanti menggunakan metode apa kan. Nah, misalnya ada kemarin misalnya memasukkan judul yang proposal, dia ingin mendeteksi apalagi namanya penggunaan daya di kampusnya. Berapa besar dia kan daya yang digunakan, dia mau kontrol itu. Ya. Dia kan di situ cuma menggunakan alat ukur sensor arus kan untuk mengetahui berapa jumlah arus yang mana, berapa jumlah daya yang terpakai. Dia sampai di situ. Makanya dikatakan itu S1 karena S1 itu kan bisa juga membuat seperti itu. Kita harus teliti lebih dalam lagi ya. Tujuan utamanya sebenarnya kita mau mendeteksi itu apa. Nah, apakah nanti kita akan mengklasifikasi menjadi kalau begini hari ini misalnya atau bulan ini atau hari ini itu ternyata daya yang digunakan banyak. Hari ini itu kan untuk supaya ada nanti keputusan untuk ada pengambilan keputusan bagi apalagi pimpinan terkait dengan hasil penelitian kita. Kalau cuma mendeteksi bahwa banyak arus ya, kurang banyak daya, kurang daya, ada yang menyala, tidak ada menyala, itu hanya sampai 1. Tapi kalau S2 kita harus teliti lagi. Kira-kira nanti untuk kalau kita sudah ketahui bahwa penggunaan daya pada hari ini banyak, besok banyak, itu untuk apa itu? Kira-kira keputusan itu harus diteliti. Ada analisis lebih lanjutnya itu. Supaya bukan sekedar S1 ya. Kalau cuma membuat alat untuk mendeteksi itu cuma sampai S1. Begitu ya. Jadi yang pertama tadi jawabannya adalah jelas masalahnya. Kemudian supaya tidak seperti S1 maka jangan hanya Anda membuat sampai di keluar hasilnya, tetapi ada analisis lanjutannya sebagai alat untuk mengambil keputusan. Tuh. Nah, disitulah baru bekerja metode kita. Kalau cuma membuat alat mendeteksi arus itu tidak perlu metode kan. Arus alat apalagi sensor arus yang kita tancap itu sudah bisa mendeteksi bahwa ada arus ada sekian daya kan. Nah, itu. Kalau saya tanya kira-kira Anda nanti membuat topik penelitiannya ke hardware atau ke software? Kalau Dedi nanti kira-kira rata-rata mungkin di software saja, Pak. Software ya. Itu nanti Anda perkuat ke analisis ya, jelas jangan sekedar di softwarenya, bahkan kalau sudah ada software yang sudah Anda buat sebelumnya itu saja Anda lanjutkan untuk analisis menggunakan metode apa ya. Dan hasil analisisnya itu kebutuhan untuk pengambilan keputusan. Jadi ada kemanfaatannya itu selalu dipersoalkan di pasca itu. Orang meneliti tidak jelas kira-kira nanti kesudah teliti apa manfaatnya ini. Cuma ada meneliti, saya kasih contoh ini. Ada meneliti untuk mendeteksi tren atau isu yang paling tren saat ini di Makassar. Terus sampai di situ. Saya tanya, apa sih manfaatnya itu kalau kita mau tahu itu kan? Tidak jelas apa manfaatnya. Tidak dia mau tahu bahwa ada isu begini yang paling tren saat ini, untuk apa itu kita tahu. Yang itu kan cuma sampai di situ. Nah, itu saya kira perlu analisis berikutnya untuk apa itu kita mengetahui bahwa inilah tren yang positif, atau itulah isu-isu yang diperbincangkan saat ini orang-orang Makassar. Ini harus ditahu tujuannya apa itu kita analisis, ya.
Karena tujuan kita adalah untuk pengambilan keputusan. Jadi ada tahapan berikutnya. Jadi bukan sekedar mengetahui saja klasifikasinya atau clusteringnya, tetapi ada tahapan bahwa setelah diketahui kira-kira apa yang kita lakukan. Itu. Jadi kalau nanti di S2 ya begitu. Jangan sekedar menghasilkan luaran dari software, tetapi luaran dari itu keperluan analisis. Kira-kira nanti pengambilan keputusan apa yang akan kita ambil ya. Itu. Jadi kalau mau cepat, yang cari saja yang sudah ada softwarenya, tinggal Anda lanjutkan ke tingkat analisis akurasi ya. Ada lagi? Pak. Iya. Bagaimana itu sistemnya di Pasca, Pak? Karena kan belum ada ini pemilihan konsentrasi. Apakah harus bikin alat semua? Karena kan prodinya sistem komputer. Oh, betul. Jadi kemarin kita putuskan bahwa konsentrasi sekarang ada 2. Ya. Konsentrasi ada 2, kembali ke angkatan sebelumnya yang tahun 2000 berapa itu ya? 2000. Saya angkatan pertama 2013, 2015 kalau bukan 2016 itu dulu dia rubah konsentrasinya menjadi konsentrasi jurusan misalnya SI, TI, SK ya. Iya, Pak. Karena Sekarang di tidak. formulirnya juga begitu, Pak. Iya, sekarang tidak. Konsentrasi itu sistem cerdas sama apalagi kemarin embedded kalau tidak salah. Jadi intinya ke sama aja hardware ke software gitu. Kalau kemarin kan TI, SI, SK kan, sekarang 2. Kalau bukan hardware ya software begitu. Jadi pada dasarnya seperti. Jadi begitu sekarang konsentrasinya. Sudah ada itu. Di kurikulum baru itu sudah berubah konsentrasi menjadi sistem cerdas sama embedded pada salah ya. Jadi bagi yang mau ambil software, dia masuk ke sistem cerdas. Masuk ke ya. Yang mau ambil apa lagi namanya hardware, dia masuk ke embedded sistemnya. Seperti itu. Sekarang intinya terbagi 2 ke software dan ke hardware. Kalau dulu TI, SI sama SK ya. Dulu memang angkatan pertama itu konsentrasinya begitu. Cuma 2, embedded sama sistem cerdas. Makanya saya dulu itu ambil yang sistem cerdasnya. Ada lagi? Nanti kalau Anda minta masukkan saja topiknya, kita lihat. Kemudian saya bisa, karena ada beberapa yang masukkan itu saya sarankan untuk dijadikan judul tesis ya, dan itu diterima. Bahkan kadang juga saya disuruh coba dipilihkan itu judulnya mahasiswa. Misalnya kalau saya sudah rekomendasi bahwa ini boleh, itu sudah bisa ya. Kayaknya nanti di topiknya itu ya, itu Anda masukkan, saya sudah bisa ukur bahwa ini bisa dimasukkan sebagai topik tesis atau tidak ya, atau saya mungkin bisa sarankan nanti Anda kasih begini. Ada lagi? Ada lagi yang mau tanya? Lu ini sampai jam berapa? 4:30, Pak. 16.30.
Nah, saya lihat kelas B lanjut ke situ. Iya Pak, kayaknya di kelas B lagi Pak. Iya, langsung kuliah kelas B ini ada chatnya lagi. Ada lagi chatnya ini. Dia punya Zoom sendiri juga ya. Chatnya Sri. Oke, jadi garis-garis apa? Jadi bagus begini ya. Jadi kalau bisa langsung dipotong, kalau bertanya langsung saya bertanya. Ada yang ditanyakan, terutama terkait dengan tugas akhirnya nanti ya. Silakan langsung dipotong kalau ingin bertanya. Kita memang harapkan itu setelah belajar metodologi penelitian itu langsung tancap gas ya, langsung ada judulnya yang jelas, ada masalah maksud saya masalahnya jelas, jadi menjadi topik tesisnya ya. Jadi sekali lagi bahwa garis besar kerangka penelitian itu selalu dimulai dari masalah. Ingat itu ya, penekanannya selalu dimulai dari masalah. Jadi jangan memasukkan topik kalau tidak tahu tidak jelas masalahnya. Kemudian pertemuan atas objektif dan subjektif ya. Jadi pertemuan antara aspek objektif permasalahan dengan subjektif atau dorongan untuk mencari jawaban. Jadi ada masalah dan ada keinginan untuk mencari jawabannya. Itulah kenapa kita meneliti, karena kita mau tahu kira-kira apa jawabannya masalah ini atau bagaimana cara menyelesaikan masalah itu. Oke, kalau gitu saya kira cukup dulu ya. Terselesaikan jawaban secara ilmiah ini penelitian mencoba menggali hasanah pustaka untuk mencari teori dan konsep yang relevan. Jadi kita untuk menjawab penelitian atau masalah itu kita selalu mengacu kepada teori-teori yang ada. Sekarang kita itu punya kerangka begini. Di bab 2 itu kita tidak mau terlalu banyak teori. Dulu itu kalau masih ingat D1 itu kalau judulnya sistem informasi apa, dia mulai menulis ya, di bab 2-nya apa itu sistem, apa itu informasi, apa itu sistem informasi sampai dengan apalagi bahasa pemrograman yang digunakan, MDB yang digunakan dimasukkan seperti itu. Sekarang enggak. Pokoknya kita tinggal memilih kira-kira teori mana yang akan digunakan di situ ya. Kalau teori-teori umum tidak perlu dimasukkan. Apa itu sistem, apa itu informasi, apa itu tidak perlu lagi masuk di situ ya. Kita langsung saja yang paling banyak yang kita inginkan adalah state of the art-nya, penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan. Itu yang bagus banyak masukkan di dalam landasan teori di pustakanya. Kalau teori-teori saya masih ingat dulu teorinya sistem informasi perpustakaan, maka judulnya apa? Sistem, definisi informasi, definisi perpustakaan, kemudian menggunakan bahasa pemrograman apa ya, dan seterusnya. Kalau sekarang enggak. Kalau saya itu kuhapus semua itu ya, jadi semua teori yang kita masukkan di dalam teori yang berkaitan dengan apa yang kita teliti. Itu saja. Terlalu banyak di itu ya. Karena kalau sekarang kalau kita mau apa lagi namanya? Kalau mau selesai atau mau dimasukkan ke jurnal itu kan pasti turniting ya. Itu kalau Anda memasukkan semua teori itu maka pengalaman kemarin hampir 80% semua ya. Kenapa? Karena itu terlalu banyak teori-teori umum. Semua orang gunakan, hampir semua skripsi yang gunakan. Makanya sekarang itu kita tidak perlu melihat itu tebalnya tesis sekarang. Biar tipis juga tidak jadi masalah ya.
penting teori yang dimasukkan adalah teori betul-betul teori yang kita gunakan di dalam menyelesaikan penelitian itu. Teori-teori umum hilangkan. Karena kalau tidak dihilangkan, selain nanti memperbesar kesamaan Turnitin-nya, itu juga ya, mempertebal kita punya tesis. Jadi itu ya. Kemudian penelitian mulai membaca hasil bacaan, menelaah, ya, kemudian membandingkan, mempersoalkan, mencari alternatif jawaban. Itu yang kita lakukan untuk meneliti. Kita membaca, makanya ada disebut dengan penelitian pengembangan. Jadi kita lihat, baca penelitiannya orang sebelumnya, kita lihat persoalannya apa di situ, apa kekurangannya, kemudian barulah kita bisa mengembangkan penelitian itu. Kita melihat kekurangannya, kemudian kita mencari jawabannya, kira-kira kalau kekurangannya seperti ini, apa yang bisa kita lakukan supaya kekurangan itu bisa diselesaikan. Oke, saya kira cukup dulu ya. Waktunya saya lihat pas ya. Ya Pak. Iya. Nah, lanjut besok, saya kira cukup. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.